Halo, kembali lagi dengan Sandika. Jadi di video kali ini kita akan melakukan eksplorasi untuk salah satu settingan yang bisa kita temukan di technical settings yang dimiliki oleh Odoo ya. Jadi kita bisa ke settings, kita aktifkan developer mode, habis itu kita balik ke settings lagi dan kita ke manage access rights dan ke akun kita. Nah, di sini ada berbagai technical settings yang bisa dipakai. Habis itu kita sekarang akan melakukan eksplorasi untuk setting yang ini nih. Ini namanya adalah display serial and lot number in delivery slips. Jadi setting ini pada dasarnya nanti akan menampilkan delivery slip. Dan di dalam delivery slip itu kita bisa menampilkan lot atau serial number dari barang yang akan kita kirim ke consumer gitu ya. Jadi saat ada RFQ masuk ke kita, terus kita udah konfirmasi dan saatnya kita melakukan pengiriman barang, di delivery slip-nya itu bisa kita tampilkan atau kita tidak tampilkan serial number atau lot number dari barang yang kita kirim gitu ya, tergantung kebutuhan kita. Jadi nanti bisa di-track nih, misalnya, oh kemarin barang yang dikirim ke si A itu adalah yang serial number-nya sekian atau berasal dari lot yang mana di gudang gitu. Nah, kita simpan dulu. Habis itu kita menuju ke modul inventory. Setelah itu di bagian modul inventory kita ke configuration dan pastikan juga di sini bahwa settingannya untuk lots and serial numbers dan display lots and serial number udah dicentang juga ya supaya opsinya bisa. Oke, sekarang kita simpan. Habis itu saya mau bikin satu buah produk yang baru. Jadi kita ke modul inventory, standar, master data, produk, dan kita bikin produk yang baru. Namanya misalnya kita misalnya bikin produk HP bagus gitu aja ya. Ini nama produk. Habis itu kita jangan lupa karena tadi kita mau atau jangan HP deh apa ya? Pasir berkualitas gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita mau nyimpen pasir-pasir ini dalam satuan lot di dalam gudang kita, jangan lupa di bagian inventory kita trackingnya itu jangan lupa dipilih by lots gitu ya. Oke. Kita save. Sekarang kalau kita lihat di lot atau serial number, ini kan belum ada apa-apa nih. Nah, ini nanti kita bikin lotnya sekalian kita untuk menerima barang saat proses goods received ya. Jadi kita beli barangnya dulu. Tentu saja seperti biasa, proses bisnis procure to pay ya. Kita ke modul purchase, habis itu kita bikin satu buah request for quotation dari vendor favorit kita. Dan untuk produknya adalah pasir berkualitas, kita pesen sejumlah 10 di harga 10. Setelah itu kita confirm order dan setelah itu akan terjadi goods receipt kan di gudang kita terima produknya untuk masuk ke gudang. Nah, yang penting itu adalah di sini. Nanti kita bisa ngeset bahwa di dalam gudang itu kita mau nerima produknya itu di lot yang mana gitu. Jadi misalnya di sini kita setting dulu untuk baris pertama ini dannya 10 dan di sini ada lot atau serial number name. Nah, tadi kan masih belum ada tuh lot atau serial numbernya, kita bikin aja langsung lot baru di sini namanya lot 1 untuk pasir berkualitas. Setelah kita confirm lalu kita validate. Ini kan udah masuk nih. Sekarang di lots atau serial number untuk pasir berkualitas, jika kita refresh maka kita bisa lihat dia ada lot 1 yang berjumlah kuantitasnya 10. Nah, jadi nanti saat misalnya ada orang yang beli pasir berkualitas dari kita dan kita melakukan pengiriman, nanti pengiriman itu diambil dari lot mana itu bisa kita lihat ya berdasarkan setting yang tadi, yang ini display serial and lot number dan yang setting yang ada di sini display lot and serial number. Oke, setelah itu kita coba ke modul sales ya dengan asumsi bahwa pasir berkualitas kita mau dibeli sama orang. Ini kita bikin quotation baru untuk Azure Interior dan produknya adalah pasir berkualitas sejumlah 5 misalnya. 5 kan dengan harga 1. Habis itu kita confirm quotation ini bahwa dia udah diterima sama Azure Interior dan kita udah mau bikin sales order. Nah, setelah sales ordernya jadi kan kita harus ngirim barang nih keluar. Makanya di sini ada delivery order di sini ya. Nah, sekarang kalau kita misalnya melakukan print untuk delivery slip di order ini, kita akan dikasih file sama Odoo ya. Habis itu kita buka, kita bisa lihat di sini itu masih belum ada ininya ya, masih belum ada detail lot
yang mana yang dikeluarkan berdasarkan pasir berkualitas ini. Kenapa? Karena kita belum milih. Nah, ini kan masih belum divalidasi nih barang yang keluar. Kita kesini dulu, habis itu sekarang kita reserve 5 lot, ini secara otomatis di reserve 5 lot sama Odoo dari lot 1. Habis itu kita konfirmasi bahwa kita beneran udah ngirim 5 buah pasir berkualitas dari lot 1. Setelah itu kita validate. Nah, sekarang kalau kita melakukan printing di delivery slip, setelah kita download filenya, kita buka, di sini akan ada detail lot atau serial number gitu. Jadi ini bisa kelihatan kita ngirim barang untuk orang itu dari lot yang mana di gudang kita. Sementara sekarang kita lihat perbedaannya, misalnya setting yang tadi tidak kita aktifkan dan yang di bagian sini juga kita matikan. Dengan delivery slip yang sama, kita lakukan print juga ya. Kita print delivery slip untuk ini pengiriman produk. Lalu kita lihat bahwa di sini tidak terdapat informasi terkait lot yang mana yang akan dikirimkan ke customer jika kita tidak mengaktifkan opsi tadi. Namun seperti yang bisa dilihat pada delivery slip sebelumnya, kalau kita aktifkan maka informasi lot atau serial number terkait pengiriman tersebut itu diperlihatkan di delivery slip. Ya, sekian eksplorasi untuk opsi technical settings yang tadi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang melakukan eksplorasi Odoo, khususnya untuk modul inventory.